gondrong terus naon nu penting bersih tong siga urang gondrong tapi lembab ieu terus ieu terluka banyak terlukana padahal termasuk harus nikah hanya hati kan biar ada yang ngurus termasuk kulit yang sensitif ya harus nikah sepertinya dan nikah itu ketika saya berpikir-pikir sampai sematang-matangnya harus matang memang karena itu resiko kita menuju hidup yang selama-lamanya bersama dia. Memang harus matang. Maksudnya kan hidup jeung Aisyah selamanya. Ya, Aisyah jeung Khadijah geus wafat. Karena nikah deui. Jadi itu sekaligus dokumen. Jadi tauladan paling utama nuku urang contoh teh Kangjeng Nabi. Kusabab harus fokus ka hiji we Khadijah. Baru akan menikah lagi teh kalau sudah meninggal ya. Dan itu pun tidak diniatkan menikah lagi kalau kamu meninggal. Dan dia lama setia, mata Siti Aisyah cemburu juga ya. Iya. Melanjutkan yang tadi. Apa tadi? Kenikmatan teh apa kenikmatan? Ya kenikmatan kan kalau makan hewan juga bisa ya. Nah kita bisa oke. Tapi ayam tuh bisa sih. Anu boga penyakit, anu tahan nangis paeh syarafna. Boga penyakit syaraf. Kenikmatan ya makan. Kenikmatan hobi, geus bisanya geus pernahnya. Hewan teu boga, tapi manusia boga. Ngelepek. Adu japati. Museup eta hobi. Teu dahar teu naon nya. Katiluna kekuasaan bisa mimpin. Hewan teu bisa kan, tapi manusia bisa mimpin hewan nya naon bisa. Ngaguruan kan mimpin oge mimpin kelas. Mun bisa menikmati berhasil aja. Ayeuna kaopatna bisa menikmati ketika orang belajar mempelajari sesuatu. Mun teu bisa menikmati rugi. Berarti fungsi manusia sebagai orang yang berpikir teh kemana? Tah anu kalima panghese-hesena apa tuh? Kenikmatan dalam beribadah. Wah susah sekali itu. Karena hanya baru sampai kenikmatan dari intelektualitas. Kan kalau kita memahami sesuatu yang ingin kita pahami, bahagia kan? Edan. Apalagi kita menikmati sesuatu yang spiritual, sifatnya itu abadi tadi. Yang alamnya juga lebih dari kuantum gitu, energinya the one, the only. Kumaha apa? Iya sih, betul tapi apa ya? Jadi ada kalau disederhanakan ya ada 3 tingkatan kenikmatan. Gitu. Ada pertama kenikmatan fisikal, kenikmatan emosional, sama kenikmatan spiritual. Kenikmatan fisikal itu adalah kenikmatan yang kalau sesuatu yang berbentuk materi terpenuhi maka nikmat. Dapat uang, makan, gitu. Kumpul gak ngumpul yang penting makan. Nah, itu dibalik juga bisa. Kumpul gak ngumpul yang penting makan. Udah makan bisa beli ini dapat apa gitunya. Nah, itu kenikmatan itu. Yang berikutnya adalah kenikmatan emosional yang makan gak makan yang penting kumpul. Nah, dapat relasi, dapat penghargaan, eksistensi diri gitu. Disayangi orang lain. Nah, yang terakhir, nah bedanya kesamaannya nomor 1 dan nomor 2 itu semuanya terbatas. Iya, terbatas itu teh. Punya jarak waktu iya, lah kayak paehna. Aya hiji waktu orang tuh bisa teu menang duit, teu menang dahar. Ada waktunya kita enggak bisa makan. Emang waktu nanya. Ada waktu dan kita juga enggak bisa makan terus-terusan kan? Ada terbatasan. Terus ada waktunya juga orang lain mengecewakan kita kan. Kita udah apa-apa gitu kan, tapi dianya bertepuk sebelah tangannya tapi tak begini kan ya. Padahal aya sesuatu anu membuat diri orang lebih kuat ya teh. Orang terkecewa. Apa tuh? Gampang. Setiap manusia itu tidak bisa menjamin kebahagiaan manusia yang lain. Jadi ada kalanya tiba-tiba kecewa. Kan cek Agib tadi. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada manusia. Ka Allah ya ta. Nah, itu masuk kenikmatan yang terakhir, kenikmatan spiritual. Jadi kalau sudah nyampe kenikmatan spiritual mah bahagia tanpa syarat gitu. Jadi kenikmatan itu iya, jadi kenikmatan itu nggak perlu pakai syarat. Jadi syaratnya bisa ngelepek, punya hobi, belajar, ketika paham nikmat. Itu mah nggak jadi syarat. Dia mah tetap nikmat aja. Nikmatnya apa? Nikmatnya adalah ketika dia bisa beriman, ketika dia bisa melakukan sesuatu yang dilakukannya itu adalah berada dalam garis kebenaran, berada dalam garis yang diridhoi oleh Allah gitu, dan dia berhasil melakukan itu, udah nikmat banget
dan tahu dalam Quran teh bahwa Allah teh ridho pada orang yang sholat, tahu dalam Quran teh Allah teh ridho pada orang yang berbuat baik pada orang lain. Nah ketika melakukan itu teh nikmat ya teh, karena orientasinya udah bukan di orang lain tapi caper gitu, capernya tuh udah sama Allah aja udah. Ya udah sama ada caper, pokoknya pengen Allah merhatiin we, pengen pokoknya berada dalam ridho Allah we. Udah we itu. Maka kenikmatan itu teh tanpa syarat dan tak terbatas. Karena Allah nggak ada batasnya kan. Iya. Ya akhir dan akhir kan gitu ya, yang mengawali dan mengakhiri itu. Jadi itu tanpa nah itu sih ada tingkatan itu di kenikmatan itu, kenikmatan tanpa syarat. Allah kan tidak terbatas ya. Allah juga Al-Ghafur ya, Maha Pengampun ya. Jadi kalaulah manusia di sini tidak ada yang berbuat dosa, karena memang tabarok keanekaragaman yang kita nikmati saat ini itu untuk menyempurnakan nama Allah itu. Jadi percaya kan kalau seseorang yang berbuat salah besar dapat diampuni oleh Allah. Iya. Ya sesederhana ini weh. Setiap pendosa itu punya masa depan ya. Atau sekarang yang berbuat baik itu punya masa lalu sebagai pendosa, sebagaimana seseorang yang seorang pendosa itu selalu punya peluang untuk bertobat di masa yang akan datang, sebagaimana orang yang soleh sekarang selalu punya peluang untuk berdosa di masa yang akan datang. Jadi kedua-duanya tidak punya jaminan surga. Betul, nggak ada kunci surganya ya. punya. Padahal di berita udah ada ya tiket surga, tapi 2 juta. Udah tahu tapi kok cuek-cuek aja gitu ya. Terus yang paling menarik itu bagus waktu COVID pertama kali diumbarkan, haji kan ditutup, ada yang protes minta uangnya balik. Padahal kan haji itu terhitung dari niat. Kalau udah niat kan udah beres, mau berangkat atau enggak. Kalau gak jadi nggak usah dibalikin, kan itu mah niatnya ibadah. Menurut Kak Budi gimana? Kalau menurut saya nggak tahu. Aku nggak tahu kalau sekedar niat aja udah beres. Yang aku tahu gini dalam hadisnya itu. Jadi kalau kita punya niat berbuat kebaikan, maka itu udah tercatat 1 dan kita lakukan tercatat 10. Dan kalau uangnya minta balik lagi wajar nggak? Ya kalau itu hak dia ya iya boleh lah. Oh boleh, iya. Iya kan itu mah dititipin di sana buat apa? Buat dikelola kan? Iya, jadi hakikatnya punya siapa? Punya Allah. Punya kita tuh. Gitu dibalikin. Jadi mungkin di travel itu tidak ada kemungkinan, makanya dia minta balik. Kalau yang saya lihat travelnya punya kemungkinan tahun depan, makanya nggak usah dibalikin Pak. Jangan minta balik sekarang gitu. Jadi mending ditagih atau tahun depan. Kalau tahun depan nggak ada, mending minta paksa. Terserah orang itu. Kalau orang itu saya masuk aja lah, simpen lah buat nanti tahun depan ya boleh. Kalau mau ditarik ya hak dia juga kok, uang dia. Asal jangan sampai si uangnya teh udahlah ya nggak usah dibalikin lagi dan nggak usah berangkat haji, ini mau digunain aja dana hajinya buat kelola negara gitu. Nggak gitu. Kalau itu kan uang orang lain atau jolim nantinya. Iya jolim. Nabungnya lama ya, 30 juta ya. Batur mau buat naon kumaha gitu. Yuk udahlah gitu. Yang saya ajarkan ke anak-anak ketika menghadapi situasi seperti ini adalah tetap bermental sehat. Kayak gimana tuh bermental sehat itu? Bisa mengetahui kalau kamu bete, jalan keluarnya apa sih? Bisa tahu gitu. Itu untuk anak-anak seusia berapa itu? Anak-anak usia 14. Kamu tahu apa yang kamu mau? Wow. Kalau kamu bisa tahu, maka kamu tidak akan bete dan kamu akan terus berkarya. Kalau kelamaan bete, mentalnya bisa rusak, apalagi didukung oleh situasi rumahnya yang sama-sama bete semuanya. Kasihan kan, makanya harus dipantau terus anak-anak itu. Iya. Sehat juga kan, harus sehat jasmani, sehat rohani ya. Iya. Ini waktunya 10 detik lagi kan. Oke. Silakan tutup. Gimana tutupnya? Terima kasih netizen semua. Udah gitu aja. Ya. Terima kasih. Siapa nanti nextnya yang bakal diajak ngobrol? Yang siap. Oh yang siap.
Kalau yang siapnya Om Ayi, Oke. kita habiskan dulu yang laki-laki karena standar gender sih kalau konten. Siap. Ya, Hatur nuhun. ya, sampurasun sami-sami, bye bye. Ya betul 10 menit. Oh, yang kedua itu 10 menit.